nafsu ya Bu, biar kita semua terhindar dari hawa nafsu. Kita coba kupas itu satu persatu. Memang rusak Al. Ada sentimen mic nih, mic setiap kali saya megang mesti rusak. Ya. Apa namanya? Kita mulai dari manusia. Kita ini kan kepala kita hitam kalau, rambutnya hitam, badannya semua sama. Tapi ternyata kekuatan jiwa kita ini berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ada yang sabarnya, dicubit laki diam, disepak laki diam, ditinggal laki diam, tidak ada nak marah-marah. Ya, itu tingkat sabar yang sangat tinggi. Ada yang tidak sabar, melek dikit mata lakinya langsung, mau mana kau? Akan gitu. Jadi ada yang tidak sabar, ada yang sabar. Itu tingkatan. Jadi kesabaran itu ada batasnya kata orang. Saya katakan kesabaran tak ada batasnya. Yang membatasi kita. Kita yang batasi. Sebenarnya dia tidak ada batas. Nah sekarang di dalam diri kita ini ada namanya bagian daripada sabar itu bagian jiwa, kejiwaan kita. Ada namanya nafsu. Nah ini saya kupas dulu nafsunya. Jadi ada 3 perangkat tuh. Ada akal, ada nafsu, ada hati. Kalau ibarat kita naik motor, akal tuh setirnya, stang atau setir mobil. Itu akal. Kalau nafsu itu mesinnya yang dorong. Hati itu yang merasakan. Nyaman apa tidak naik mobil nih ya? Oh mobilnya nyaman betul, ada AC-nya. Oh enak, kursinya empuk, pernya empuk. Wah enak nih. Itu hati yang merasakan. Nah, nafsu ini ibarat kata seperti motor, dia yang akan menggerakkan kita. Ibu kesini kan pakai nafsu tuh. Kalau udah kata nafsu, keinginan, tidak bakalan sampai. Ya, tidak mungkin ibu sampai di depan pintu tuh lah dari tadi, nak maju mundur. Pengajian apa tidak? Dia malasnya, lesunya, rasanya capek. Ah itu kan maju mundur tuh. Nah karena mesinnya kurang di start dengan kuat atau digas yang kuat, nggak jalan-jalan. Maka biasanya yang sampai ke sini start gasnya kencang, baru sampai ke depan pintu. Sampai depan pintu tadi lah terasa pula kaki berat nak melangkah masuk pindah masjid nih. Jadi kita ini memang begitu ya. Nafsu itu kadang-kadang kata Allah dalam Al-Quran, innan nafsal la'ammaratum bisu. Nafsu itu ngajak hal-hal yang buruk, tidak pernah nafsu itu ngajak yang baik-baik ya. Maka segala hal itu dia akan mengarah kita, mendorong kita kepada sifatnya adalah yang buruk-buruk. Nah kemudian ada lagi yang namanya hawa nafsu. Lain lagi kalau hawa nih. Ada istilahnya hawa nafsu. Hawa ini artinya adalah motif kepada atau motif kita kepada hal-hal yang buruk. Hawa nafsu itu adalah dorongan kita untuk mengarah kepada hal-hal yang buruk, itu namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu adalah dorongan kita kepada hal yang sifatnya burukan, baik itu bersifat materi atau bersifat tidak materi. Bersifat materi itu apa? Misalnya cinta dunia, cinta harta, cinta yang sifatnya materi lah, keduniaan nih. Itu namanya dorongan nafsu. Ada lagi yang non materi, contohnya senang dipuji, senang disanjung, senang diobok-obok, senang disayangi. Itu dorongan, namanya dorongan yang tidak sifatnya materi. Semua orang senang disayang kan Bu? Ibu pasti senang disayang sama lakinya. Tidak ada orang tidak pengen disayangi, disenangi, disanjung, dipuji. Itu kita hobi semua tuh, senang kalau dipuji. Kalau laki tidak puji sehari lah kamu. Nah itu ada yang model begitu. Jadi kita ini memang senang dipuji. Itu dorongan kita. Nah hawa nafsu itu adalah cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat negatif ya, sifatnya negatif. Ada kemudian yang bersifat
nafsu itu ada yang bersifat jasmani, yaitu bersifat hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, kebutuhan-kebutuhan badan kita. Itu sifatnya nafsu yang sifatnya jasmani. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki ini terbuat dari materi, maka kita butuh itu semua. Maka harus ada yang dorong itu untuk makan, untuk kita melengkapi kebutuhan-kebutuhan kita seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya nafsu maknawi, atau nafsu yang sifatnya kejiwaan, minta disayangi, minta dihargai, minta dihormati, minta segala-galanya sifatnya nawi, itu namanya nafsu maknawi. Nah, itu saya kira begitu aja lah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, ternyata kalau kita perhatikan, emosi atau emosional kita ini harus dicerdaskan. Ngapo kita sholat, ngapo kita puasa, ngapo kita sedekah, ngapo kita naik haji, semua itu untuk mencerdaskan nafsu ini tadi. Nafsu ini bodoh, dia tidak pakai mato, dia numbur itu. Ya, kadang-kadang kita numbur laki orang, yang laki numbur bini orang. Ada tak macam tu? Dia tak tahu tu bini siapa, main tumbur we. Ada lagi yang perempuan juga tak tahu laki siapa, main tumbur we. Karena dia pakai nafsu, nafsu tak ada mato. Yang pakai mato tu akal. Karena akal tak digunakan, sehingga dia numbur. Ah, ini punya siapa nih ya, kebun nih? Ah, punya aku. Tancap patok di situ. Numbur kebun orang. Nafsu itu. Jadi nafsu itu selalu dia berjalan saja tanpa diarahkan. Maka kita punya akal nih, pikiran ini untuk mengarahkan, jangan ke situ, itu punya orang. Ini laki orang, ini bini orang, ini punya tetangga, ini hak orang. Jangan, ini bukan punya saya. Itu akal yang ngomong. Nafsu berhenti untuk tidak jalan. Itu diberhentikan oleh akal. Nah, akalnya harus sehat. Harus sehat. Kalau akal sakit, ya nafsunya parah, sakit juga. Nah ini, jadi nafsu ini kalau mau sukses nih kata orang ahli psikologi mengatakan dalam buku Emotional Question itu, kalau ibu mau sukses di rumah tangga, mau sukses di masyarakat, mau sukses di kantor, mau sukses dimanapun berada, yang paling penting itu adalah cerdas emosinya. Kata Daniel, orang sukses di dunia ini disumbangkan dari kecerdasan emosi itu sekitar 80%. 80% itu sumbangan kecerdasan emosi. Yang 20% itu kecerdasan IQ. IQ sama EQ itu yang paling penting tuh ininya, emosinya. Kalau mau sukses, perhatikan ibu-ibu orang sukses di dunia ini. Semuanya emosinya cerdas. Dulu saya ingat nian, waktu SBY nak jadi presiden dulu. Ibu ingat? Presiden SBY dengan Bu Megawati main kato-katoan. Apa kata Bu Megawati? SBY kayak budak kecil. Nah gitu kan. Di kato-kato tuh SBY tidak menanggapi itu. Tidak dilayani. Emosinya lebih cerdas. Akhirnya sukses, dia naik jadi presiden. Jokowi diejek orang, tidak ditanggapi, naik dia. Semua orang sukses itu rata-rata ininya cerdas. Nah, kalau mau masuk surga itu dari emosi ini. Otak ini tidak penting pintar-pintar amat. Banyak orang pintar, otaknya cerdas, emosinya bodoh. Matinya apa? Masuk neraka juga. Ya, masuk neraka juga itu. Ibu pernah dengar cerita tak? Ada orang di ujung kehidupannya itu adalah mati dalam keadaan kafir. Jadi namanya husnul khatimah. Kan kita ada dua macam untuk mati itu. Ada yang husnul khatimah, ada yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini gara-gara emosinya tidak cerdas. Contohnya, saya cerita nih sedikit. Ada seorang syekh namanya Barsisa. Syekh ahli ini. Barsisa ini adalah orang yang
rajin ibadah, sembayangnya getol, sampai malaikat pun cemburu dan iri dengan kehebatan ibadahnya si Syekh Barsisa ini. Dia sudah banyak menghasilkan murid-murid dalam taklimnya itu, ribuan orang sudah jadi ulama. Ya, Syekh Barsisa ini sampai malaikat pun iri dengan kehebatan ibadahnya tadi itu. Nah, percakapannya si malaikat ini didengar oleh Allah. Apa kata Allah? Syekh Barsisa itu nanti matinya dalam keadaan kafir. Allah bilang begitu. Apa kata malaikat? Kenapa? Nanti dia mati, di ujung kehidupannya adalah su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Percakapan malaikat dengan Allah itu ditangkap oleh iblis, oleh setan. Apa kata setan? Aku harus jerumuskan Syekh Barsisa ini ke dalam neraka jahanam. Macam mana caranya? Disusunlah agenda-agenda setan itu untuk menggoda si Syekh Barsisa agar dia ikut ke dalam neraka bersama si setan. Apa yang dilakukan oleh setan? Dia bikin agendanya. Dia buat kegiatan-kegiatan. Pertama dia datang menghadap bertamu ke rumahnya Barsisa. Setan tadi menyamar seperti seorang ahli ibadah, pakainya putih, sorbannya besar. Waduh, pokoknya gayanya seperti gaya ulama yang sangat besar, syekh yang sangat besar, melebihi Syekh Barsisa. Kemudian bertamu ke tempat syekh tadi. Apa kata syekh? Kau ni siapa? Aku ini seorang pengelana, datang ke rumahmu ingin beribadah bersamamu. Aku ingin beribadah bersamamu wahai syekh. Ada boleh kepengen saya beribadah, tolonglah saya kepengen beribadah di rumahmu. Kemudian si setan ini diizinkan oleh syekh untuk beribadah di rumahnya. Berapa hari? Tak lama, cuma 3 hari. Beribadahlah setan itu tadi. Sembayanglah dia. Berapa sembayangnya? 3 hari 3 malam ibadah tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Ada yang bisa ibadah macam itu ibu, kalau sembahyang subuh macam ni, ngantuk. Dia itu 3 hari 3 malam tanpa pernah tidur. Syekh Barsisa ini nengok, alangkah hebatnya kau ini ibadahmu ya. Ibadahmu sampai 3 hari 3 malam kau tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Sementara aku tidak bisa meninggalkan makan dan minum, tidur. Berarti kau hebat betul. Macam mana caranya aku biar seperti kau ini? Bisa tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dengan asyik betul dengan ibadahmu tadi. Apa kata jawab saya? Mulai masuk nih. Mulai masuk perangkap nih. Apa kata setan? Gampang saya kalau nak seperti saya ini. Saya ini merasakan kenikmatan beribadah itu apa? Kenikmatan setelah melakukan pertaubatan dengan Allah. Berarti kau dulu buat maksiat. Iya. Aku dulu buat maksiat, sekarang aku sudah tobat, kemudian aku sholat. Wih, indah sekali, manis sekali ibadah model aku ini tadi. Merasakan nikmat sekali. Terus macam mana nih caranya? Kalau kau kepengen seperti aku, kau berbuat maksiat dulu. Wah, ini jebakannya mulai masuk nih. Ya kan? Maksiat apa itu? Gampang. Apa itu? Membunuh orang mau tak? Waduh. Bunuh orang, aku bunuh lalat beda berani. Kau nak bunuh orang. Bunuh lalat be aku tak tega. Apalagi nak bunuh orang, tak bisa aku. Kalau berbuat maksiat itu, yang jelas aku sebenarnya sudah melanggar perintah Allah untuk berbuat maksiat. Sebenarnya aku tak mau. Tapi aku kepengen merasakannya seperti yang kau lakukan tadi. Kalau membunuh, aku tak mau melakukan itu. Itu dosanya besar. 70 kali besarnya itu. Aku tak mau. Apa kata lagi? Berzina be. Banyak perempuan tuh. Waduh, berzina lagi. Tak mau aku menyakiti hati perempuan. Kata si syekh tadi. Itu dosanya juga sama besarnya dengan membunuh itu tadi. Terus, apalah kira-kira dosa kecil yang bisa kulakukan untuk diriku sendiri? Ada. Kau minum khamar. Tak usah banyak-banyak sampai mabuk. Dikit be. Dikit be.
Dosa banyak-banyak, dikit saja minum khamar. Sudah, itu dosa sudah, kecil. Untuk dirimu sendiri, rusak dirimu sendiri, tidak merusak orang lain. Oke, kata Syekh tadi, tanpa pikir panjang, di mana aku minum nih? Kau minum di kampung sana, ada kedai, di situ ada minuman tua, di situ apa namanya yang jual perempuan. Perempuan cantik yang jual. Pergilah ke situ dia tadi, Syekh tadi tuh, serbannya udah lepas. Malulah nak minum bir serbanan bulu. Ya kan gitu kan? Pas minumlah dia. Minum. Setelah dia minum dia kan? Minum, rupanya kenaan dia nih minum tadi tuh. Kenaan. Banyak dia minum, mabuk. Teler dia. Wah, mabuk. Ditengoknya lah perempuan di depan tuh. Weh, cantik juga perempuan tuh. Nafsunya naik. Ampernya naik. Akhirnya apa? Dizinailah perempuan tuh tadi. Sudah minum, diperkosa dan dizinai perempuan tuh tadi. Karena dia takut perempuan ini ngadu sama lakinya, bahkan urusan panjang, dibunuhnya lah perempuan tuh tadi. Kan? 3 kena jebakan langsung. Minum, zina, dan bunuh. Kemudian setan datang menyamar sebagai suami dari si perempuan ini tadi. Dan dilaporkan ke polisi bahwa si Barsisa telah melakukan pembunuhan. Dikejarlah dia, jadi DPO. Ya, dicari dan ditangkap. Akhirnya si Barsisa disalib. Ya, disalib. Hukuman zaman dulu kan disalib, digantung, disalib. Ditegak situ sampai mati. Di situ sampai mati, nanti kalau mati baru dimakan burung nazar itunya tuh. Daging-dagingnya tadi tuh. Nah, waktu dia disalib dengan menderita itu, datanglah iblis tadi dalam keadaan berpakaian seperti ulama besar. Apa kata iblis dengan kawannya tadi? Apa kabar? Ya Allah, aku menderita, wahai sahabatku. Aku menderita. Kenapa? Dia tidak tahu tuh, dia nyamarnya bukan jadi kawan dia tadi. Dia nyamar orang lain lagi. Aku dijebak oleh kawanku sendiri. Siapa? Pokoknya aku terlalu percaya dengan orang, katanya. Terlalu percaya dengan orang sehingga aku seperti ini. Terus bagaimana? Mau tidak kalau aku selamatkan kau? Aku bebaskan kau dari dari salib. Mau? Dengan senang hati. Mau kau melakukan apa yang kuperintahkan? Mau, akan aku lakukan apapun yang kau perintahkan, asal aku bebas dari sini. Kemudian aku mau bertobat kepada Allah, kemudian aku mau sholat seperti kawan aku yang menikmatkan itu. Mau kau? Mau. Apapun yang aku perintah, mau. Apa kata iblis? Kau sembah aku, cukup itu. Kau sembah aku. Macam mana aku nak nyembah kau? Aku disalib, lepaskanlah dulu tanganku ini. Baru aku bisa sembah dengan kau, sujud. Apa kata iblis? Tidak usah aku lepaskan tangan kau di situ. Cukup kau anggukkan kepalamu, itu sudah sujud kepadaku. Karena itu gampang cuma mengenet tok. Gini baik. Ya sudahlah. Ya kalau begitu aku sujud kepadamu. Begini. Angguk begitu, anggukkan kepalanya, mati dia. Itulah matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kafir. Kenapa? Dia nyembah setan. Maka kita kadang-kadang itu karena nafsu kita bodoh, ya, ajaan-ajaan kawan itu kita akhirnya apa? Tidak memikir lagi ajaan ini benar apa tidak. Itu nafsu. Nafsu kita yang tidak diatur, tidak dicerdaskan emosi kita. Ya kan? Sebab gara-gara minum satu gelas itu bisa membuat dosa terlalu banyak yang lain. Jadi kita kadang-kadang kalau diajak kawan itu mikir juga mau kemana. Misalnya nih diajak pergi ke pengajian ini, aliran ini, pergi ke situ. Kita tidak mikir ini benar apa enggak pengajian ini. Sekarang hati-hati ya Bu, banyak pengajian-pengajian yang tidak jelas. Ya, ajaran-ajaran yang tidak jelas. Apalagi nanti masuk, mohon maaf, ke aliran kawan kita. Yang itu, yang kemarin itu, yang
masuk penjara yang menikahi berapa? Yang ngawini 12 wanita itu. Nah, itu alirannya itu. Aliran kawin mut'ah, kawin kontrak. Itu merusak itu. Jangan ikut-ikut yang kayak gitu. Nah, kadang-kadang kawan kita ngajak sembahyangnya cuma 3 kali. Ya, sembahyangnya cuma 3 kali. Zuhur, kemudian maghrib sama subuh. Zuhur, maghrib, subuh. Isya tidak ada. Isya dijilid sama maghrib. Asar dijilid sama zuhur. 5 dia, cuman dijilid-jilid. Itu ada ajaran begitu. Di Jambi ini banyak sudah anak-anak muda kita terjebak. Maka dari itu, kalau ada yang ngajak-ngajak seperti itu, dilihatlah pekerjaannya. Karena nafsu ini kadang-kadang kita tidak ngerti ajakan orang tuh. Oh, nanti di sana dikasih duit, oh nanti dikasih makan enak. Jangan usah terlalu pengen urusan makan. Kadang-kadang nafsu makan kita besar. Wih, di sana enak yo. Kita diberi makanan-makanan yang seperti itu. Oleh karena itu, nafsu ini harus kita cerdaskan. Contohnya si Barsisa mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Nafsunya udah do cerdas, terlena diajak kawan. 1, apa pesannya lagi, Bu? Jangan pernah mendewa-dewakan orang lain. Percayalah dengan ibadah kita, insya Allah jangan terlalu berlebihan, mengawang-awang, mengimajinasi. Wah, ibadahku ni masih lemah nih, ibadahku ni masih buruk, nih ibadah kawan kok bagus sekali ya. Mencontoh ibadah kawan boleh, tetapi begitu kawan kita ngajari yang hal-hal yang tidak dimasuk akal, maka tidak usah diikuti. Jadi kita begitu, ajaran dari kita bahwa nafsu itu harus ibu cerdaskan dan kita semua harus cerdaskan. Nah, kemudian dalam diri kita semua ini ada 3 dorongan. Ada 3 yang mendorong kita. 1 namanya adalah quwwatun bahimiyah. Apa tuh? Kekuatan apa? Kekuatan dorongan rasa atau nafsu kebinatangan. Kita ini sebenarnya, Bu, kalau dalam ilmu mantek disebut dengan al-hayawanun natiq, hewan yang berpikir. Karena kita ini diberikan namanya dorongan kebinatangan. Apa itu dorongan kebinatangan itu contohnya? Makan, minum, tidur itu dorongan kebinatangan. Kalau ibu hidup, kita hidup di dunia ini hanya orientasinya makan, minum, tidur, itu adalah dorongan binatang. Kebinatangan. Karena ayam tuh gawe cuma nyari makan begawenya. Tidak tahu makanan siapa, pokoknya dia makan. Makanya dorongan-dorongan begini, kalau kita seperti itu, kita cuma makan baik. Entah punya siapa, kita tidak tahu. Itu namanya apa? Apa namanya? Quwwatun bahimiyah. Kekuatan kebinatangan yang ada dalam tubuh kita. Semua orang punya kekuatan itu. Saya pun punya. Cuman ada yang diminimalkan, ditekan. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang hidupnya hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, tidak melakukan apapun, itu sebenarnya dia sedang mengembangkan nafsu kebinatangan yang ada pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah quwwatun sab'iyah, kekuatan binatang buas. Semua orang punya kekuatan binatang buas itu. Contohnya apa, Bu? Nyakar muka orang, nyepak orang, merampok, membunuh, memperkosa. Itu adalah kekuatan binatang buas. Mencakar orang, mencubit orang, membunuh orang, memfitnah orang, menzolimi orang. Itu adalah termasuk kekuatan binatang buas. Tengok singo. Mana ada singonya kalau ketemu sama kita delus-delus kepala kita. Cakarnya muka kita. Karena dia binatang buas. Manusia ini buas. Lebih kejam dari singo. Kalau singo, Bu, tidak ada. Singo bunuh anaknya, tidak ada. Kira-kira emaknya bunuh anaknya. Kucing, tengok ada tidak kucing betina yang beranak, terus anaknya dimatikan, dibunuh, dah kati. Manusia ada? Manusia, Bu, anaknya baru kiak ke merah-merah lah dibunuhnya. Saya tengok lagi. Ada tak lebih kejam lagi dari kita ini? Siapa itu, Bu? Bapak memperkosa anak kandung.
Tidak kejam itu. Susah itu kalau saya ngomong, kalau ada orang tua yang sekejam itu, sesadis itu, anak SD umur 10 tahun, bapaknya lah bangkotan. Saya melihat itu sudah seperti lebih dari binatang. Binatang itu masih sopan, Bu. Kalau singo itu, Bu, kalau makan binatang, Bu, ya, dia dikesotnya binatang tuh, dimatikannya dulu. Dicekeknya, urat besaknya ini, lah mati baru dimakannya. Kalau kita bisa makan binatang hidup. Ibu nengok orang makan udang hidup-hidup. Ikan lagi hidup cemplungkan dalam minyak panas. Cemplung, golek-golek ikan dalam minyak panas tadi itu. Kan kejam betul kita ini. Kejam betul. Jadi manusia ini lebih kejam dari binatang. Kalau soal kekejaman, ada kak ibu nengok binatang itu, biasalah kalau binatang membunuh ya, dia bunuh kawannya. Sudah tuh ditinggal. Singo tuh kalau sudah betinju berantem, dibunuhnya, tuh ditinggal. Kalau manusia dimutilasi, dicecah-cecah itu dagingnya. Kemudian masukkan kulkas, dikira daging sapi, rupanya daging orang. Nah, kejam lah itu. Kejam manusia itu. Ya, kita kejam. Makanya kita ini dibarengi dengan kekuatan sab'iyah, binatang buas. Ya. Ada lagi yang ketiga, quwwatun syaitaniyah. Kekuatan setan. Apa itu? Yaitu kekuatan untuk membenarkan diri kita dewe. Contoh, ada orang ngasih kita lauk pakai piringnya elok nian. Orang kaya ngasih kita makanan, piringnya elok nian. Aku tak punya piring macam ni dah. Ambil makanannya, piringnya diambil juga. Tak dibalik-balik piringnya. Apa kata hati? Tak usahlah aku balik. Dia orang kaya juga, banyak piring dia itu. Halal kok. Ngambil piring orang kok, orang kaya juga. Kata-kata menyenangkan hati bahwa piring itu halal karena dia orang kaya, tidak butuh piring model begini. Itu adalah kata-kata setan. Selalu kita membenarkan diri kita dewe. Kadang-kadang kita ngutang orang, alah malas laku bayarnya, dia juga pelit. Gitu kan? Tidak dibayar tuh utang kita. Itu namanya kata-kata setan. Ada lagi orang bilang, kenapa kok korupsi? Kan aku kan korupsi duit negara, bukan duit orang. Duit negara dikorupsi katanya tidak apa-apa. Ya tetap maling hukumnya. Itu setan yang berkata dalam hati kita itu membenarkan. Misalnya tidak sembahyang subuh, kebablasan sampai jam 7 pagi karena begadang tadi malam. Ya, banyak orderan, begadang tadi malam, kebablasan subuhnya lewat. Apa kata hati? Tidak apa-apa lah kau tidak sembahyang. Kan kau kan dari kecil tidak sembahyang. Dan sembahyang kan mulai dari umur 15 tahun sampai sekarang. Sudah banyak pahala kau tuh. Tak apa-apa ditinggalkan sekali. Itu pembenaran. Itu setan. Halus bunyinya. Ada lagi. Kau ini betul-betul orang dermawan ya. Kau di kampung ini kaulah yang paling hebat. Kaulah yang paling alim. Kaulah yang paling bagus. Kaulah yang paling mantap. Itu adalah bisikan setan. Itu semua kita punya itu. Merasa paling hebat, merasa paling benar. Kita kadang-kadang merasa berbunga-bunga hati kita itu ngomong. Nah ini itu kekuatan setannya itu. Kekuatan setan yang menggandung dalam diri kita. Semua kita punya itu. Dan kadang-kadang kita membenarkan apa yang kita lakukan. Kita membenarkan apa yang kita lakukan. Ya kadang-kadang itu sebenarnya salah, tetapi kita benarkan dalam hati kita. Itu kekuatan setan. Dan hati-hati ya Bu, itu bahasanya sangat halus sekali. Sampai tidak didengar kuping kita. Halus sekali. Setan itu ternyata halus bahasanya, tidak dengar, sampai akal kita tuh tidak sampai pikiran kita. Saking halusnya. Nah, itu satu. Jadi kekuatan yang ketiga ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa, yang ini kadang-kadang orang tak bisa deteksi. Yang terakhir adalah quwwatun rabbaniyah, kekuatan ketuhanan yang mendorong kita untuk kebaikan. Dan suaranya kecil, Bu. Kekuatan bahimiyah, sab'iyah, syaitaniyah itu tiga lawan satu. Jadi yang namanya bisikan-bisikan kebaikan ini kecil suaranya.
Ibu nak pergi pengajian ini kan kecil nian suaranya, ditimbang suara ngajak pergi ke mall, shopping, nonton sinetron, nonton infotainment, itu kekuatannya besar. Enak kita di rumah, nyantai-nyantai, ngopi-ngopi, makan-makan. Ngapoi pengajian, dekati gunanya. Dorongan-dorongan untuk berbuat baik itu kecil. Coba kalau dorongan ngajak konser, nonton konser, ke karaokean, dangdutan di karaoke, itu dorongannya besar, gak usah diajak, gak diajak aja marah. Kalau pengajian, sampai kawan tuh ngirim kertas undangan, pergilah pengajian, enak di sana ada makanan, sampai seperti itu, gak juga datang. Kenapa? Suaranya kecil. Kuwatun Rabbiyah, Rabbaniyah ini, kekuatan Tuhan tuh kecil dalam hati kita. Kenapa kecil? Karena dia hanya berada di dalam hati nurani. Hati besar, ada hati nurani yang paling kecil. Nur Allah itu masuk di situ. Kenapa Allah tidak bisa masukkan cahayanya ke dalam hati kita itu? Pertanyaannya. Kenapa kita kalau ikut pengajian itu ogah-ogahan. Tapi begitu ngajak karaokean di dangdutan di karaokean, itu cepat sekali. Langsung, ayo kita pergi yuk. Langsung semangat. Iuran berapa? Iuran 200. Ayo, tidak apa-apa. Begitu masuk pengajian, iurannya berapa? 100. Alah, ada kati duit. Nah, model begitu kan? Itu kekuatannya itu. Kenapa itu? Karena biasalah di hati kita ini sebabnya. Hati kita ini kotor. Apa kata Imam Al-Ghazali, Bu? Kata Imam Ghazali, hati itu macam kaca nih. Kalau dia tidak sering dibersihkan, cahaya payah masuk. Kalau kaca itu ditalakkan berdebu macam itu, buram jadinya. Buram, kalau kaca sudah buram, cahaya sulit masuk. Maka kaca itu supaya lancar cahaya masuk ke dalam sini, harus dibersihkan tiap hari. Hati itu kalau tidak pernah dibersihkan, dia buram. Cahaya Allah tidak bisa masuk. Dibacakan Quran tidak juga mempan. Dibacakan hadis tidak mempan, diceramai tidak mempan, dinasihati bapaknya tidak mempan, dinasihati suaminya tidak mempan. Kenapa? Tertutup hatinya. Kenapa tertutup? Isinya apa, Bu? Iri, dengki, dendam, sahasut, apalagi itu, tamak, rakus, bakhil, pelit, isinya itu. Penyakit hati semua. Nah, itu kalau tidak dibersihkan, percuma kita. Nikmatnya itu tidak ada, kita mengatakan tidak kepengen kalau dengar nasihat orang. Kita ini kan masuk kuping kanan, masuk kuping sini, keluar lagi sebelah sini. Itu kalau kita dengar nasihat. Kenapa itu? Karena kita tidak menarik bagi kita. Hati kita, Allah ngapain kau nasihati aku? Aku lebih tua dari kau. Nah, gitu kan? Kita kalau macam itu tuh, ada cucu kita nasihati kita. Nek, jangan begitu. Kau baru hidup aja nasihati orang tua. Karena kita kadang-kadang merasa senior, merasa paling hebat, merasa paling top, merasa paling banyak ilmu, merasa paling tinggi. Sehingga kita meremehkan orang di bawah. Padahal orang menasihati itu tidak nengok orangnya. Tengok telur ayam itu, keluar dari dubur ayam, tapi berharga dia. Keluar dari tempat yang kotor, walaupun keluar dari tukang becak, walaupun keluar dari tukang ojek, walaupun keluar dari orang yang tidak sekolah, nasihat itu kalau bagus diterima. Jangan nengok keluar dari mulut siapa. Sama dengan telur ayam tuh. Ibu kalau nengok telur ayam tuh kan tidak mungkin makan, tapi ya dicari orang. Mahal-mahal pun dibeli. 2.000 sikok pun dibeli. Padahal keluar dari belakangnya ayam itu. Beli ada utai-utainya tetap juga dibeli. Ada katik lagi tulah yang ada. Tetap dicari orang. Jadi macam itu nasihat itu. Nasihat itu keluar dari manapun akan dicari orang. Kenapa? Kita tidak usah nengok di mana dia keluar. Itu ciri khas orang hatinya bersih. Tidak punya pikiran yang aneh-aneh. Kalau ibu punya pikiran suuzon, maka suuzon semualah jadinya. Apa kata pernah saya sampaikan di sini kemarin. Malam minggu pernah saya sampaikan. Kata si Margaret Thatcher. Ibu kenal Margaret Thatcher tak? Yang hidup tahun 70-an sama 80-an. Mantan Perdana Menteri Inggris. Ingat Margaret Thatcher, si tangan besi dari Inggris. Apa kata beliau? Hati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan, karena dia akan berubah menjadi kata-kata.
Dan hati-hati dengan apa yang kau katakan, karena dia akan berubah jadi perbuatan. Dan hati-hati pula dengan perbuatan kamu, karena dia akan berubah jadi karakter sifat kamu. Saya contohkan. Kalau saya punya pikiran negatif dengan salah seorang dari ibu di sini, atau dengan Allah, saya negatif saya pikiran dia. Pikiran saya udah negatif nih, udah buruk pikiran saya dengan dia. Jadi begitu saya itu ketika melihat Al tuh mulut saya ini nak ngoceh dia baik, nak saya komentari baik. Pentah kau nih Al, mulut saya jadi kasar. Karena sini saya sudah jelek. Maka dia keluar pun jadi jelek. Pentah kau nih Al. Walaupun dia berbuat benar, tetap kita nilai jelek, tidak ada bagus-bagusnya. Akhirnya perbuatan kita pengen nampar baik. Kalau dia sudah salah pengen kita tendang baik. Perbuatan kita begitu. Akhirnya kita punya karakter orang pendendam, pengiri, penghasut, tukang fitnah. Itu akhirnya. Karena dari sini. Mulainya dari sini. Maka kata Allah dalam Al-Quran, apa yang kau lafazkan itu, malaikat raqib dan atid akan mencatat. Dalam Al-Quran dikatakan. Karena di situ istilahnya ada pengawas kita, raqib dan atid. Ingat ya Bu, apa yang ibu sebut itu akan jiprat ke ibu dewe. Misal, kalau ibu ngato orang ini kau ini miskin, yang hidup kau tidak pernah senang hidup kau. Hati-hati, itu akan berbalik ke diri kita dewe. Kalau ada kita ngato orang, keluarga orang, ini keluarga orang susah terus ya, nanti akan berbalik ke kita juga. Percaya sama saya. Itu pasti terjadi. Karena apa yang kita ucapkan itu akan didengar oleh Allah dan itu akan kembali kepada diri kita. Saya sudah buktikan itu omongan itu. Kejadian sudah saya buktikan. Waktu kita lihat keluarganya itu tadi, dia hina terus keluarga itu. Dia hina terus keluarga itu. Sekarang dia berbalik. Keluarga ini senang, dia susah. Seperti yang dia katakan itu akan terjadi kepadanya. Maka malaikat raqib dan atid itu akan mencatat apa yang ibu sampaikan. Kalau ibu ini selalu mendoakan orang, Masya Allah, Subhanallah, mudah-mudahan kau jadi orang sehat ya, mudah-mudahan kau sehat ya, mudah-mudahan kau dapat berkah ya, mudah-mudahan kau sejahtera hidup kau ya. Doa kita mensejahterakan orang, doa kita supaya kita orang itu sejahtera, akan jiprat kesejahteraan itu kepada kita juga. Tapi kalau kita mendoakan orang itu, matilah kau ya, mudah-mudahan kau sakitlah kau, mudah-mudahan mampuslah kau ya. Mampus itu datang kepada kita dewe. Hati-hati. Maka mulut ini itu bumerang buat kita. Allah tuh sudah mewanti-wanti dalam Al-Quran. Jangan pernah berkata-kata buruk. Qaulun ma'ruf, kata-katalah yang baik. Karena itu doa buat kita supaya kita jadi orang baik juga. Saya sudah survei kemana-mana ya Bu, dari orang mulai saya lihat mulut yang ember, yang kasar. Ternyata seperti itulah jiwanya. Dan akhirnya apa yang dia katakan itulah yang dia dapatkan. Itu terjadi. Maka orang bermulut manis, bermuka manis, tutur kata yang indah, menyenangkan kawan, membahagiakan kawan, hidupnya makmur, sukses, mukanya bercahaya. Itu yang penting. Kenapa di sini sebabnya? Orang tuh kalau mukanya tidak bercahaya itu karena hatinya kemeresek. Hatinya. Hati ini gambarannya ada di muka. Dan di perbuatan. Kalau hati kita sudah kotor, pikiran sudah kotor, nyalai orang baik kawenya, tidak pernah lagi nak bikin senang orang. Jadi kita ini sebenarnya adalah hidup itu ada tergantung gitu dewe. Kalau kita kepengen selamat, pengen senang hidup itu, kita yang mulai dulu. Ya, kita yang mulai dulu. Maka urusan nafsu ini banyak dorongan-dorongan kita dalam hati kita itu untuk kita itu berbuat jahat. Setan itu ternyata lebih banyak jumlahnya daripada kekuatan Tuhan itu sedikit. Makanya ibu disuruh sholat, disuruh puasa, itu untuk membuka aura Tuhan bisa masuk, Allah bisa masuk ke dalam hati itu. Zikir tiap hari, mengenang Allah, mengingat Allah, supaya terbuka aura dalam hati itu dan jadi positif. Kita itu Bu ya, ternyata hidup kita ini hanya dua energi yang mengitari kita nih. Ini kalau belajar ilmu fisika ya. Hanya ada dua energi yang mengitari kita ini, positif dan negatif.
Kalau kita orang-orang Tionghoa bilang apa? Yin dan yang, kira-kira begitu ya. Hanya dua itu. Orang ini menangkap hanya dua itu. Tubuh kita ini banyak menangkap energi mano. Kalau kita banyak menangkap energi negatif, muncul banyak penyakit. Migrain, pusing, ya, sakit badannya, karena banyak negatifnya. Makanya ada ruqyah itu. Ruqyah itu dalam rangka membuang energi negatif. Prototipenya apa? Jin. Bentuknya adalah jin. Itu yang masuk. Energi negatif itu terlalu banyak. Harus dibuang. Makanya orang kalau kebanyakan energi negatif, pikirannya kotor. Tapi kalau banyak pikiran, banyak positifnya, halus. Cakapnya halus, tutur katanya indah. Seling mendoakan orang. Kalau kawan dapat kesenangan, dia berdoa, ya Allah, doakan aku juga ya, semoga aku ini juga dapat seperti kamu. Enggak gitu. Kalau kita kan, kalau nengok orang senang kan, Masya Allah, kapan aku senang nih. Mulai iri muncul. Agak pecah ban motornya tuh. Kan gitu kan. Agak ku tanam paku di situ. Iri. Nengok orang senang kita iri. Nengok orang susah kita tepuk tangan. SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ini penyakit kita itu. Penyakit kita asli itu. Jadi itu untuk mengubah kita. Senang melihat orang senang. Susah melihat orang susah. Itu yang harus perlu di kita. Kalau ada kawan kita di sini susah. Hati kita juga susah. Pengen bantu. Bantu kalau bisa. Kalau dia senang dapat kesenangan, kita ucapkan selamat ya. Kau doakan juga lah aku nih biar seperti kamu senangnya juga. Itu kita minta. Jangan kita minta, malah kita irikan, malah kita cemberut, cuek beh. Karena dia dapat berhasil kita cuekin. Jual mahal. Nggak usah begitu. Susah dewek kita. Neraka itu kita masukkan ke dalam hati kita dewek. Neraka itu ada di mana, Bu? Di hati, di nafsu. Surga itu di mana? Di hati. Jadi surga itu ada di hati kita masing-masing. Maka masukkanlah itu ke dalam surga kita. Dalam pertemanan seperti ini, berbahagialah nengok kawan kita. Senyum, maka kata Rasulullah, senyum itu sedekah. Nggak usah cemburu-cemburu dengan kawan, ketawa, wah enak-enak begitu. Kawan ngajak makan, ya kita hormati. Kawan ngajak kita hormati berjalan, ya kita hormati semuanya. Ini kawan kita semua. Begitu kawan kita dapat musibah, kita ucapkan berlangsung kawa. Kemudian kalau bisa kita bantu, kita bantu. Dia misalnya gini, dapat WA nih, grup kawan kita celaka. Mampuslah kau situ. Untung aku tidak, gitu kan? Mampuslah kau, celakolah kau degilamat. Nah, gitu kan? Kadang kita begitu tuh nyumpah-nyumpah tuh sama kawan kita tuh, karena kita tidak suka. Hati-hati kalau sering-sering model begitu, kapan-kapan kita yang kena giliran. Ketika kita kena giliran lagi, kita disumpah kawan lagi. Saya pikir kalau ibu mau selamat, jangan pernah banyak orang nyumpai kita. Usahakan dikurangi orang nyumpai kita tuh. Kalau belum banyak orang yang mendoakan kita. Kenapa? Dengan banyak orang mendoakan kita, kita jadi hebat, jadi sukses, jadi sehat hidup kita. Ini tiap hari orang nyumpai kita, tidak senang dengan kita kan, kita buat ulah yang aneh-aneh, sehingga orang nyumpai kita. Nah itu kira-kira. Jadi kalau mau selamat itu, kalau mau sehat itu, sering-sering mendoakan orang, nanti Allah akan mendoakan kita juga. Kata Allah, siapa yang menzolimi akan dizolimi, siapa yang mencubit akan dicubit, siapa yang mukul akan dipukul. Itu bukan hukum karma, Bu. Kalau di Buddha itu namanya hukum karma. Di Islam namanya bukan hukum karma, tapi namanya sunnatullah. Sunnah Allah. Kalau kita menyayangi akan disayangi. Kalau kita menyakiti akan disakiti. Kalau kita menzolimi akan dizolimi. Kalau kita berbuat baik maka kita akan dapat kebaikan itu. Kalau kita berbuat jahat akan dapat kejahatan itu. Itu pasti akan kita dapatkan itu. Maka gampangnya hidup itu tebarkan kebaikan. Afsus salam kata Rasulullah. Tebarkan kedamaian kemanapun kita berada. Maka kedamaian itu akan berbalik ke hati kita. Jadilah kita orang damai. Mudah.